Hai minasan, konbanwa, konnichiwa, o genki desu ka minasan? Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke hari yang ke-7 belajar kanji N4 dari buku Somatome dan Irodori. Kanji yang ke minggu yang ke-1, hari yang ke-7 ini kita akan belajar tentang Ryori no Rechipu Uemashu. Ayo mengingat kanji-kanji dalam resep masakan nasang. Kalau di buku Somatome sendiri, hari ke-7 itu adalah evaluasi dari kanji di hari pertama sampai hari ke-6. Tapi karena uh, soalnya itu sebenarnya mudah-mudah, jadi untuk yang hari ke-7 kita tambah aja kanji-kanjinya untuk kita hafal bersama. Hai, hajimemashou minasan. Untuk kanji yang pertama yaitu dibacanya Ryo. Kanjinya Ryo kalau dipasangkan dengan Ri jadi Ryori yang artinya memasak. Dan kemudian ada kanji Shoku Ryohin. Ryohin itu yang kayaknya hari pertama itu ada Nimotsu sama Hingnya ini, yang artinya makanan atau bahan makanan. Untuk contohnya, Ryori memasak, Yukata watashi wa ie de nihon no ryoryo sukurimasu. Sore hari saya memasak masakan Jepang di rumah. Ya, masakan Jepang kan banyak, ada okonomiyaki, takoyaki, dan sebagainya macam. Untuk contoh yang kedua, yaitu Kino Tomodachi wa restoran de Nihon no Ryoryo tabemashita. Kino Tomodachi wa restoran de Nihon no Ryoryo tabemashita. Kemarin teman saya makan masakan Jepang di restoran. Untuk contoh untuk contoh yang pertama dari cara baca kedua, Shoku Ryohin. Asa watashi wa subade shoku ryuhin o kaimasu. Pagi hari saya membeli bahan makanan di supermarket. Kemudian Sumatsu ni haha wa depato de shoku ryuhin o sagashimashita. Nah, di sini pakai sagashimashita kan dia mencari kan. Tapi bisa kita artikan berbelanja gitu kan. Mencari-cari tapi akhirnya juga membeli. Bisa juga diartikan dengan berbelanja. Shokuryung o sagashimashita, mencari bahan makanan, itu bisa diartikan belanja. Untuk kanji yang kedua yaitu adalah ri dari tadi yang ryori tadi, tapi di sini bisa dibaca lagi dengan ryu. Ryu-nya panjang, hati-hati menasang. Ryu di sini adalah alasan, kemudian ciri. Di sini adalah geografi. Itu ada kanji tanahnya di depan. Ini kan sebenarnya nanti ada kanji peta kan, C-nya C peta, terus dari ciri yaitu geografi. Contoh kalimatnya dari Ryu, Kino kare wa okureta Ryu o sensei ni hanashimashita. Kino kare wa okureta Ryu o sensei ni hanashimashita. Kemarin dia memberitahu gurunya alasan dia terlambat. Okureta kan terlambat. Ryu alasan. Hanashimashita bisa berbicara, memberitahukan. Untuk yang kedua, Kaisha o yasumu Ryu o bucho ni setsume shimashita. Kaisha o yasumu Ryu o bucho ni setsume shimashita. Menjelaskan alasan tidak masuk kerja kepada kepala bagian. Bucho ni kepala bagian. Untuk yang cara baca yang kedua yaitu adalah ciri, yang artinya geografi. Kino sensei wa kyoshitsu de chiri no
jugyo shimashita. Kino sensei wa kyosetsu de chiri no jugyo shimashita. Kemarin guru mengajar geografi di kelas jugyo shimashita, itu mengajar atau memberi pelajaran. Hai minasang, untuk contoh yang kedua dari ciri. Gakusei wa toshokan de chiri o hon o yonde imasu. Para siswa sedang membaca buku geografi di perpustakaan. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu kome, yang artinya beras. Untuk contohnya, kino omise de kome o katte iru toki ni Hana-chan ni aimashita. Bertemu dengan Hana-chan kemarin ketika membeli beras di toko. Kino omise de kome o katte iru toki ni Hana-chan ni aimashita. Untuk contoh yang kedua itu adalah Okasan wa imoto ni kome o takuyo ni imashita. Taku ni kome o taku. Itu kan satu frasa, yaitu untuk menanak nasi kan. Takushimasu takuyo ni imashita. Menyuruh yoni imashita. Lebih sopan ya kesannya yang yoni. Sebenarnya bisa taku to imashita. To iyu to imashita. Itu kan bisa berbicara, ibu berbicara kepada adik untuk menanak nasi pakai yoni, lebih sopan. Untuk kanji yang keempat yaitu bisa dibaca sen dan arau, yaitu artinya mencuci. Kan kalau arau itu mencuci general, normal, membasuh. Kalau yang sentaku yaitu mencuci pakaian, khusus mencuci pakaian. Kemudian otearai yaitu adalah kamar mandi, toilet. Sang untuk yang sentaku, cara bacanya yaitu Nichiyobi sentaku kide sentaku shimashita. Saya mencuci pakaian dengan mesin cuci pada hari Minggu. Kemudian yang kedua, kono fuku wa sentaku kide sentaku suru koto ga dekimasu. Gaun ini atau pakaian ini bisa dicuci dengan mesin cuci, kan karena ada yang nggak boleh pakai mesin cuci pakaian tertentu, misal nggak boleh dicampur, harus pakai dry cleaning gitu kan, bukan yang dimasukkan ke mesin cuci gitu. Untuk contoh arau yaitu membasuh atau mencuci secara biasa. Shokuji no mae ni watashi wa daidokoro de te o araimasu. Sebelum makan saya mencuci tangan di dapur. Kemudian contoh yang kedua, kita kugo itu pulang sekolah minasang. Kita kugo kan pulang, ini takugo setelah pulang sekolah. Kodomo wa kao o araimasu. Kita kugo kodomo a kao o araimasu. Sampainya di rumah, anak-anak mencuci muka. Kao kanji wajah, muka. Baik, minasang lanjut untuk yang cara kebaca yang ketiga, yaitu otearai, yaitu kamar mandi, toilet. Kodomo wa koen de otearai yo saga shimashita. Nah, gambarnya agak lucu sih ini. Mencarinya di bawah, padahal toilet kan nggak di bawah sini kan. Kodomo wa koen de otearai yo saga shimashita. Untuk contoh yang kedua, kono otearai wa kowarete iru. Kono otearai wa kowarete iru. Kamar mandinya rusak. Kowarete. Hai, minasang, untuk kanji yang kelima yaitu adalah yakyu. Ini ianya nanti dari ya untuk yasai, yaitu sayuran, tapi karena ada kanji yang di depan harus ada depan dan belakang. Contoh yang depan tuh ianya bisa yakyu, yaitu baseball. Sebenarnya nggak nyambung dengan topiknya
resep masakan, tapi ya dimasukkan di Zomatomie, dimasukkan ya udah di sekalian aja dipelajari, dipahami dan dihafalkan. Yakyu baseball, Chichi wa terebi de Yakyo mimasta. Ayah menonton baseball di TV. Nah, ini ada Hokago. Hokago itu artinya setelah itu ya, nanti siang pulang sekolah juga. Hokago. Hokago itu artinya sepulang sekolah langsung, dia nggak sampai rumah. Kalau yang tadi yang di sini yaitu adalah kita kugo itu sesampainya di rumah, minasang. Sesampainya di rumah itu adalah kita kugo sampai di rumah. Kalau hokago dia sepulang dari sekolah, jadi belum sampai rumah itu minasang. Hokago gakusewa hirubade yakyo shimasu. Ini kanji hiruba, hiru dari hiroi yang luas gitu, tempat yang luas. Hirubade yakyo shimasu. Hai, untuk yang keenam yaitu yasai. Ya, ini ya tadi ya dari yakyu baseball, kemudian sai sayuran, yasai sayuran. Untuk contohnya yasai mainichi yasai yo taberu koto wa karada ni yoi desu. Makan sayur setiap hari itu baik untuk badan. Saikin yasai no nedan o agemas. Ageru. Ageru yaitu sayuran mengalami kenaikan harganya. Ageru. Untuk canji yang ketujuh yaitu sake, yaitu miras atau minuman keras beralkohol sake. Contohnya yaitu mukashi wa osake o nomu no ga daisuki deshita. Dulu saya sangat suka minum sake. Ini kalimat aja minasang, saya nggak peminum sake, tapi pernah minum minuman alkohol gitu kan. Kinko no tame ni osake o hikaete imasu. Hikaete yaitu artinya mengurangi. Hikaete imasu. Kenko yaitu demi kesehatan. Kenko itu kan kesehatan. Kenko no tame ni karena untuk kesehatan. Osake o hikaete imasu, saya mengurangi sake demi kesehatan. Jadi sekarang minumnya minuman teh dan herbal. Sang untukan yang ke-8 yaitu niku kanji daging. Nah, ada banyak ya, gyuniku, toriniku, dan butaniku. Sang pastinya kalau yang udah N5 tuh udah paham ini, udah hafal di luar kepala. Wah, hafal terekam di dalam kepala nih, bukan di luar kepala. Niku daging, contohnya hahawa yugata no tameni niku wo kaimashita. Aku membeli daging untuk makan malam. Contoh simpel-simpel aja. Yang lain adalah nihon de hararu niku wo sagasu no wa sukoshi muzukashi desu. Di Jepang mencari daging halal sedikit susah karena nggak semua toko daging itu kan menjual daging halal, atau di supermarket jarang juga yang halal. Pasang kalau ada pasti juga mahal dagingnya. Hai, untuk yuniku daging sapi, Nihon no ichiban yuniku wa Kobe ken kara kimashita. Daging sapi nomor 1 di Jepang berasal dari prefektur atau kota Kobe. Contoh yang kedua, rendang wa gyuniku kara sukurareta Indonesia ryori desu. Rendang adalah makanan Indonesia yang terbuat dari daging sapi. Untuk yang toriniku atau daging ayam, kesa hahato issho ni suppade toriniku kaimashita. Pagi ini saya membeli daging ayam di supermarket bersama ibu. Hai minasang, untuk contoh berikutnya yaitu toriniku
Yang kedua yaitu sate wa tori nikukara sukurareta tabe mono des. Sate itu adalah makanan yang dibuat, ini bentuk pasif, dibuat dari daging ayam. Untuk yang butaniku, daging babi. Butaniku tabenai kotoni nate imas. Saya tidak boleh makan daging babi. Kemudian ada contoh yang kedua, sumimasen kono ryori wa butaniku ga hatte imasu ka. Nah ini hatte imasu ka ini sering banget, frasa yang sering banget keluar di Itadori juga. Di buku Itadori sering banget keluar. Apakah makanan ini mengandung daging babi? Hatte imasu ka itu sering banget keluar. Untuk kanji yang nomor 9 yaitu ada kanji aji, kanji rasa. Kalau digabung menjadi dengan ini jadi imi, kemudian ada shumi dan kyomi. Rasa, arti, hobi, dan minat. Ini kan kalau bawahnya ini adalah kanji kokoro ya. Kokoro hati gitu kan. Hati, rasa dari hati, jadi memiliki arti gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Baik, untuk aji itu rasa kono udon no aji wa ususu sugimas. Rasa udon ini terlalu hambar. Ingat pola sugimas minasang. Kata kerja kamus biasa, kemudian tambahi sugi sebelum masnya. Usu sugimas. Udon terlalu jadi terlalu hambar atau berlebihan. Kono taiyaki wa totemo oishikatta desu. Amakarai aji desu. Rasanya manis dan asin. Oke, untuk cara baca ini, contoh katanya adalah jishode kono kanji no imi o shirabe mashita. Saya mencari arti kanji ini di kamus. Kalau yang mencari kan tadi ada sagasimas tuh, mencari yang umum, yang sederhana. Kalau untuk shirabe mas tuh lebih ke buku ya, yang jusho shirabe mas itu. Untuk yang contoh kedua, atamao sageru no wa ayamaru to iyo imi desu. Menundukkan kepala artinya adalah meminta maaf. Binasang. Hai. Untuk cara yang baca shumi yaitu hobi. Watashi no sumi wa sui e desu. Sui e itu padanan katanya dengan oyogimas, yaitu berenang. Tapi karena ini kata benda jadi nggak perlu koto kan. Watashi no sumi wa sui e desu. Ya, bisa ya adalah berenang. Kita o wa tanoshi shumi desu. Bermain gitar adalah hobi yang menyenangkan. Kita o hiku no wa tanoshi shumi desu. Untuk yang kyomi, kyomi ya artinya minat atau tertarik gitu. Bisa diartikan tertarik atau minat. Contoh kalimatnya nihon no ongaku ni kyumi ga arimasu. Saya tertarik atau minat dengan musik Jepang. Untuk yang contoh kedua yaitu kare wa atarashi shigoto ni kyumi o shimashita. Dia berminat dengan pekerjaan barunya. Kanji nomor 10. Oh, sampai 9 berarti ya. Berarti 9 udah selesai. Hai. Owarimashita minasang. Ini contohnya. Hai minasang, ini untuk contoh renshunya. Perhatikan kembali baik-baik minasang. Untuk yang cara baca ya, terutama yang panjang pendek, karena itu sering banget kita lupa meskipun tahu ini arti, ini cara bacanya ini. Kita tahu baca secara bahasa Indonesia, misalkan yang suminya seperti apa, pakai su atau pakai shu gitu kan. Tolong perhatikan baik-baik masang, karena nanti di JLPT itu sering banget hatsuon itu keluar di kanji. Setidaknya itu kan kalau
Mojiko itu kan ada 28 atau 25 soal ya. Itu paling enggak nanti hampir 8 saya sendiri itu ada Hatsuotnya yang masang soal-soal CLPT itu 8 soal sendiri yang panjang pendek gitu, dan ada modelnya yang ini cara bacanya Aji kanjinya mana, terus ini kanji Shumi cara bacanya mana gitu. Nah hampir seperti itu Mojiko yang kanji ya. Silahkan di screenshot, disimpan, ditulis, atau buat pembelajaran tambahan. Minasang owarimashita, minasang arigatou gozaimasu kalau sempat menonton sampai akhir dan sampai ke hari ke-7 ya. Tepuk tangan, kasih reward untuk minasang sendiri, udah nambah setidaknya ada 10 kali 7, 70 kanji. Bisa 70 sampai 80 kanji tambahan yang sudah minasang hafal. Semoga bisa membantu dalam pembelajarannya minasang. Mata Asita, sampai bertemu di minggu kedua. Untuk hari yang pertama kita akan lanjut untuk CLPT, belajar menghafal kanji lagi minasang untuk minggu kedua. Pertama, hai arigatou gozaimashita, otsukare sama deshita, oh ya suminasai minasang.